Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, tepatnya di tanggal 7 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, tanggal 28 September 2025 Masehi. Alhamdulillah, kita bersua kembali di tempat yang mulia, yakni salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tujuan kita tidak lain hanyalah tujuan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan-tujuan yang bersifat duniawi kita kesampingkan dahulu, karena tidak layaknya bagi rumah Allah untuk mendapatkan tujuan yang salah. Jadi kita melangkahkan kaki kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya satu tujuan, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini alhamdulillah kita telah memasuki, insyaallah ini hadis yang ke-40 di pembahasan kita di Bahjatu Qulubil Abrar, mutiara hikmah penyejuk hati. Dan sebelumnya kita seringkali mengingatkan Bahjatu Qulubil Abrar itu kitab hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan itu semua bidang disiplin ilmu agama kita. Di sini kita belajar akidah. Di sini kita temukan hadis-hadis tentang keimanan. Di sini kita temukan hadis tentang ibadah, fadailnya, fadilah keutamaan-keutamaannya. Kemudian di sini kita menjumpai adab, akhlak, muamalah dan seterusnya. Alhamdulillah. Di awal-awal ditekankan masalah akidah, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang niat yang ikhlas dan seterusnya. Dan di hadis yang ke-40 ini membicarakan tentang muamalah, salah satu cabang dari agama kita, muamalah, dan ini banyak diabaikan oleh sebagian besar kaum muslimin. Dan bahkan di zaman dahulu, di zaman imam-imam fuqaha, a'immatul arba', di antaranya di generasi awal imam, yakni Imam Abu Hanifah, ada salah seorang yang meminta beliau untuk menyusun sebuah kitab tentang zuhud. Kita mengetahui zuhud adalah suatu amalan hati, termasuk tazkiyatun nafas. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, bukankah saya telah menyusun sebuah kitab tentang al-buyu', kitabul buyu', jual beli. Jadi dari situ bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sebagian besar kita itu hanya mengetahui tentang bahwasanya zuhud itu adalah orang yang pakaiannya sederhana, ada tambalannya, kemudian tampak kurus dari parasnya, pucat karena bangun malam, berpuasa di siangnya, kemudian matanya senantiasa seperti orang yang tidak kuat tatapannya karena kondisi yang lemah, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan demikian zuhud. Akan tetapi seseorang membaguskan muamalahnya, itu termasuk zuhud. Jadi jangan kita yang sesuatu yang besar lalu kita kecilkan, enggak. Kenapa kita katakan demikian? Karena sebagian besar kita, apalagi kita di zaman ini, bahwasanya yang kita katakan ibadah itu hanyalah salat, hanyalah puasa, hanyalah sedekah atau zakat dan seterusnya, berzikir. Enggak. Akan tetapi muamalah itu termasuk ibadah. Muamalah maksudnya hubungan kita, di situ ada jual beli, ada pinjam meminjam, ada hutang piutang. Itu muamalah. Dan itu ada hukumnya di dalam agama kita. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu secara seluruhnya. Jangan kita hanya separuh saja. Mungkin hablum minallah kita baik, kalau masalah ibadah kepada Allah baik, tetapi lisan kita kotor misalnya, waliyazubillah. Betapa banyak orang mengeluhkan, lihatlah ibu itu, dia rajin, sholatnya rajin, jilbabnya sudah mulai lebar, sudah panjang jilbabnya, tapi lisannya panjang juga. Nah, ini lebih baik kita yang tidak pakai jilbab ini lagi. Ini tidak boleh juga. Karena bagi wanita muslimah menutup aurat itu kewajiban. Adab akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan. Nah, jadi ini banyak kita temukan fenomena yang semacam ini. Bahkan ini tentang hutang piutang. Insyaallah ini hadis tentang hutang piutang, bagian dari seseorang yang sudah mampu untuk membayarnya tetapi menundanya, itu kezaliman. Nah, jadi seseorang yang mampu untuk membayar tetapi ditundanya, ini termasuk kezaliman di dalam agama kita. Ini insyaallah akan kita bahas. Namun kita urut dari awal bagaimana agama itu mengatur segalanya. Karena agama ini lengkap, sempurna, dan tidak ada kurangnya sedikit pun. Yang kurang adalah pengamalan kita. Agama Islam itu sendiri sudah paling tinggi syariatnya, paling mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umatnya yang tidak mengamalkan secara keseluruhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pelajari hadis ini, sebagaimana biasanya kita akan perdalam dahulu mengenai tentang muamalah tadi, terkhusus tentang hutang piutang. Pertama kita tekankan ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'anul Karim itu tentang hutang piutang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, satu halaman. Tidak ada ayat yang lebih panjang daripada ayat ini. Satu halaman penuh dari atas sampai ke bawah. 208 ayat 282. Dan kalau kita pelajari sirah nabawiyah, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan berhutang. Akan tetapi ada gadainya. Ketika itu beliau menggadaikan baju besi beliau, baju perang beliau, untuk mendapatkan beberapa sok gandum untuk kebutuhan makanan keluarganya. Lalu bagaimana itu Ustaz? Seandainya tidak bisa dibayar, tentu sudah ada jaminannya sebagai agunannya, yaitu baju perangnya. Taib, ayat yang sangat panjang, tentunya alangkah eloknya kita bacakan karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman apabila bermuamalah maksudnya yang tadi hutang piutang tidak secara tunai, bidainin ila ajali musamma faktubuh, dengan waktu jatuh tempo faktubuh, maka tulislah. Ini pertama
yakni itu ditulis, hutang itu ditulis. Kemudian apalagi wal yaktub bainakum katibun bil adl. Kemudian yang menulis itu, yaitu yang menuliskan hutang piutang itu adalah orang yang adil. Orang yang adil, yang benar. Kemudian fal yaktub wal yumlil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang panjang ini, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Kan kita sepele, enggak usah ajalah ditulis lagi. Enggak ini aja lagi. Tetapi nanti enggak ada buktinya. Apalagi kalau enggak ada saksi. Ini seharusnya yang lebih sempurna. Pertama ada buktinya berupa tulisan, kemudian ada saksi, dan kapan jatuh temponya dituliskan di situ. Jadi bagaimana ketatnya sebenarnya muamalah hutang piutang ini. Cobalah kita ke suatu, ini memang masih fenomena yang banyak dilakukan oleh orang. Kan tetapi ini bagaimana kita hidup di zaman ini, orang menganggapnya sesuatu yang tidak dibenarkan menjadi biasa saja. Misalnya meminjam uang di bank. Kita mengetahui bahwasanya praktek perbankan tidak ada yang terlepas dari adanya bunga di situ, diperlembut bunga. Padahal itu sebenarnya ribawi, praktek ribawi. Mana ada yang tidak ada kelebihan ketika kita meminjam. Dan begitulah agama kita, agama Islam. Kalau tolong menolong 10 di hutang, 10 dibayar. Karena di sini tolong menolong. Berbeda dengan jual beli. Dibeli barang dengan modal 10.000 bisa dijual 15.000. Itu jual beli. Jual beli mendatangkan laba. Adapun hutang piutang itu adalah tolong menolong, tidak boleh ada kelebihan di situ. Tetapi zaman sekarang itu sudah sama dengan itu. Pertama riba di perbankan, kemudian mohon maaf bagi bapak-bapak yang masih nih rokok, itu tidak bisa, sudah biasa. Kemudian lagi yang banyak sesuatu yang di masyarakat kita itu biasa, tetapi di agama kita itu tercela. Kalau kita beri contohnya banyak sekali. Bagaimana Ustaz, ini kan sudah tradisi. Bagaimana Ustaz, ini sudah kebiasaan kita dari dulu dahulu. Gimana lagi Ustaz ini. Begitulah dahulu Nabi SAW berdakwah. Ketika Nabi menyampaikan kebenaran, lalu dikatakan oleh umat ketika itu, ini telah kami kerjakan, nenek-nenek moyang kami dahulu seperti ini. Baik, kembali kita ke ayat yang tadi. Ini supaya tidak lari penerjemahannya, kita ambil ke penerjemahan mushaf. Jadi maka hendaklah ia menulis sampai fa in kana alaihil haqq. Fa in kana allazi alaihi haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwal falyumlil walihu bil adl. Kemudian dilanjutkan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan, yaitu apa yang telah dituliskan. Jadi diimlakkan, imlak itu didiktekan ya, sama. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar dalam keadaan jujur. Begitulah agama kita mengajarkan. Kemudian setelah dituliskan, diimlakkan, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Itu disaksikan dengan 2 orang laki-laki. Kalau tidak, fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mar'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra. Kalau tidak dijumpai 2 orang laki-laki yang jujur, maka boleh 1 orang laki-laki itu 2 orang wanita. Nah, jadi
satu orang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan, wanita. Mimman tadawna minna syuhada. Itu dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu redoi. Jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Ini tujuannya. Karena terkadang ada yang lupa, maka ada yang mengingatkannya. Wala ya'ba syuhada idza ma du'u. Lalu lanjutan dari ayat ini bahwasanya janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Ini sudah siap. Misalnya ada perkara, jika dipanggil untuk diambil kesaksiannya, itu harus siap memberikan kesaksian. Wala ya'ba syuhada idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Lalu di ayat ini disebutkan, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu. Nah, diulang lagi. Tadi di awal disebutkan, diimlakkan, lalu diulang lagi, jangan sampai jemu. Hutang harus dituliskan, baik itu hutang yang kecil maupun hutang yang besar, sampai batas waktu membayarnya. Nah, begitulah agama kita mengatur. Ada tulisannya. Ini bagaimana? Kan kita sama-sama mempersaksikan dahulu. Terus sekarang di HP kan ada, lihat kan nih WA-nya nih, kan sama-sama kita persaksikan. Si fulan saksinya, si fulanah saksi, dua orang saksinya. Nah, ini harus dilihatkan, diingatkan kembali. Walaupun hutang yang kecil dan hutang yang besar, sampai batas waktu membayarnya. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adana alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Kemudian lanjutan dari ayat ini bahwasanya yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada menimbulkan keraguan. Jadi ragu-ragu pun tidak ada. Berapa rasanya? Kapan rasanya? Kalau sudah tertulis itu sudah nampak, sudah jelas. Ini dia. Jadi tulislah muamalahmu itu dalam firman, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan. Misalnya jual beli tunai itu tidak masalah, tidak ada tulisannya, tidak apanya, kan kontan. Ini barang, ini sekarang kan barter dengan alat tukar menukar uang. Ini uang 200.000, ini barangnya. Dah, itu tidak masalah. Kan sudah tunai. Ini permasalahan kita yang jatuh tempo, yang hutang atau kredit. Jadi maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya, bagi yang perdagangan yang kontan. Wa ashidu idza tabaya'tum, diulang lagi. Dan janganlah penulis dan saksi itu saling sulit menyulitkan. Wala yudarra qatibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Jadi apabila kamu melakukan hal yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan bagi dirimu. Wattaqullah. Lalu ini wasiat. Bagaimana wasiat ini? Kita harus kembali kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikanmu pelajaran, akan mengajarkanmu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, jadi bagaimana satu ayat yang sangat panjang, tidak ada ayat yang lebih dari ayat tentang muamalah, yakni tentang hutang piutang. Ini sengaja kita bacakan. Ini yang paling panjang. Jadi teringat kalau ada, ini paling panjang satu halaman penuh dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Intinya bahwasanya kita ketika berhutang ditulis, walaupun hutangnya banyak atau sedikit, ada saksi, dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki digantikan dengan dua orang wanita muslimah yang tentunya yang adil. Kemudian mana yang tidak, mengapa kita tidak menuliskannya? Yaitu transaksi tijarah yang tunai, jual beli yang tunai itu tidak apa-apa, tidak pakai tulisan, tidak masalah.
diulang oleh Allah di berikutnya, lalu diingatkan kita dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah, ayat 282. Lalu mengenai ayat ini, Ibnul Arabi rahimahullah, perhatikan di sini bapak-bapak, ibu-ibu, Ibnul pakai alif lam, Al-Arabi, Ibnul Arabi, itu pemahaman beliau ulama yang benar, berbeda dengan Ibnu Arabi. Ibnul Arabi itu adalah berpemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Ibnu Arabi itu berpahaman falasifah, yakni ahli filsafat, seperti Aristoteles kalau orang Yunaninya, dan itu orang Islam tetapi menganut pemahaman mendahulukan ru'yu, logika. Jadi menyampingkan nas Al-Quran dan hadis, mendahulukan logika. Berbeda dengan Ibnul Arabi, ini berpemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa komentar beliau rahimahullah tentang ayat ini dalam kitab Ahkamnya? Ayat ini adalah ayat yang agung dalam muamalah, yang menerangkan beberapa poin tentang yang halal dan haram. Ayat ini menjadi dasar dari semua permasalahan jual beli dan hal yang menyangkut cabangnya, yaitu fikihnya. Begitu Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, ini merupakan petunjuk dari Allah untuk hambanya yang mukmin. Jika mereka bermuamalah dengan transaksi non tunai, hendaklah ditulis agar lebih terjaga jumlahnya dan waktunya, dan lebih menguatkan saksi, dan seterusnya. Kita tidak bawakan pembahasannya yang sangat panjang. Jadi di sini pelajaran bagi kita, ditulis harus ada saksi agar tidak terjadi permusuhan setelahnya. Kita pernah singgung di kajian yang lalu atau sebelumnya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya di zaman sekarang ini itu keluar uang kita untuk meminjamkan orang, peluklah lama-lama orang tersebut. Kan pernah kita sebutkan. Karena apa? Karena kita berada di zaman orang yang berhutang mempunyai ilmu menghilang. Jadi nanti Pak Salman contohnya, dipinjamkannya salah satu jamaah, tapi contohnya bukan jamaah kita yang biasa ya. Contoh ini kan supaya kita paham. Dipinjamkannya salah satu, biasanya ada sholat 5 waktu, setelah dipinjamkan hilang dia, pindah ke masjid yang lain. Itu biasa di zaman sekarang. Tetapi ini tercela, meskipun baik ibadahnya kepada Allah, tetapi muamalahnya dengan sesama itu bermasalah. Jadi sebagaimana ayat tadi, kita diperintahkan udkhulu fis silmi kafah. Hukum asal berhutang itu boleh, mubah. Itu boleh di dalam, tetapi itu bentuk muamalah yang saling ta'awun, saling tolong menolong. Di antara etika dari berhutang, tidak boleh mendatangkan keuntungan, karena keuntungan kullu qardin ma yanfa'uni fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat kelebihan itu riba, itu tidak boleh. Jadi 2.000 dibayar 2.000, satu emas dengan satu emas. Jadi sesuai dengan kita pinjam emas, lalu kita jual emas waktu itu 3.000 sekian, lalu kita bayar sekarang, konversinya dengan uang kita bayar, tidak berantem jadinya. Sekarang emas sudah 4.000-an lebih. Jadi sesuai, satu emas kita bayarkan. Kemudian kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan. Jadi begitulah, ketika orang berbuat baik kepada kita, orang sudah, itu kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika seseorang itu memberikan, itu berarti modalnya adalah setelah percaya kepada kita yang berhutang. Jangan dikhianati kepercayaan tersebut. Kemudian kita singkat saja, sebenarnya keterangannya panjang, ada hadisnya.
Ini ketika Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berhutang kepada beliau. Kata beliau di dalam hadis ini, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Ini berbeda dengan yang tadi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dengan menambahkannya. Jangan itu Nabi berbuat riba, ada tambahan. Ini berbeda. Ini akad awal. Perhatikan akad awal. Ketika Nabi SAW berhutang dengan Jabir, itu tidak ada akadnya bahwasanya akan dilebihkan. Ini tujuan Nabi SAW adalah membalas kebaikannya. Ini tidak ada kesepakatan awal. Misalnya 1 dinar nanti aku bayar 2 dinar. 1 dinar dilebihkan 1 dirham. Tidak. Akan tetapi ini kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Jadi Nabi menambah ketika ingin membayarnya, bukan dari akad awalnya, bukan ketika meminjam. Ini bedanya, di akad itulah bedanya. Bukankah kita sah suami istri di akad itu, ijab kabul? Sebelum ijab kabul akad tidak sah kita. Ketika saya terima putrinya bapak Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian tunai saksi sah-sah. Yang awalnya haram menjadi halal. Begitu juga yang tadi yang kita sebutkan kasus ini, Nabi SAW memberikan tambahan karena membalas kebaikan Jabir bin Abdillah. Dan itu di akhir, maksudnya sebelumnya tidak ada perjanjian di awalnya. Paham bapak-bapak ibu-ibu kan? Jadi beda kasusnya dengan yang kita dari awal, bapak ibu minjam kepada saya 500 juta, nanti bayar 520 juta. Itu tidak boleh dari awal. Tetapi 500 juta kita nggak ada kesepakatan sama sekali. Tahu-taunya alhamdulillah dengan jatuh tempo misalnya 3 bulan dikembalikan, lalu dilebihkannya 20 juta ketika mentransfernya. Itu tidak mengapa. Kalau yang kasus yang ini itu boleh. Ini dilakukan oleh Nabi SAW kepada Jabir bin Abdillah. Ini beda dengan bunga itu dari awal kita meminjam. Misalnya kita sama bapak, Pak pinjam 500 juta, nanti kalau dikembalikan 3 bulan lagi bayar 520 juta. Itu riba tuh. Dari awal. Kalau ini kan pas membayarnya. Itu penerima anak mau dijelaskan oleh orang. Ini tidak riba bilang. Karena akad kita jelas tidak ada perjanjian dari awalnya. Ya Pak, barakallahu fiik. Masyaallah. Jadi itu bedanya bapak-bapak ibu-ibu. Di akad awal tadi. Berbeda dengan yang kasus yang kita sebutkan hadis tadi yang baru saja dari Jabir bin Abdillah. Dan ini bukan satu kasus Nabi SAW melebihkan. Ada Nabi pernah berhutang onta yang umurnya 3 tahun, lalu Nabi bayar dengan onta yang umurnya 4 tahun. Itu berbeda. Berarti ada tambahan. Ada tambahan di situ. Tetapi dari awal Nabi mengatakan, saya pinjam hutang 3 tahun ini umur onta, nanti saya kembalikan 4 tahun umurnya. Enggak. Dari awal itu tidak ada kesepakatannya. Cuma Nabi ingin melebihkan karena membalas kebaikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sebaik-baik petunjuk tentunya petunjuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada berhutang itu juga dengan niat baik. Karena banyak tujuan orang berhutang itu bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama memang niatnya baik. Yang tujuannya memang tidak tahu lagi mau di mana cari dana seperti itu. Setelah diusahakan tidak ada, dilihatnya simpanannya, perhiasan istrinya tidak ada juga. Ini kita butuh biaya dengan tujuan baik. Maksudnya kita meminjam dengan niat memulangkan. Ini tujuannya baik. Itu yang pertama. Kemudian ada orang berhutang tujuannya bersenang-senang. Ini mohon maaf jika ada PNS di sini atau P3K. Itu biasanya kalau sudah keluar SK kita sekolahkan SK kita gitu. Ketawa Bapak. Kebanyakan tujuannya mohon maaf bersenang-senang, bukan untuk kebutuhan. Nanti beli mobil, beli ini, beli rumah dan seterusnya. Sebenarnya
tidak bagus seperti ini cara pikirnya, karena nanti ketika anak-anak sudah kuliah, bayar ansuran masih, bayar uang kuliah, UKT juga harus ditunaikan per semesternya, tambah sakit kepala. Mungkin kalau masih anak-anak TK mungkin masih pengeluaran masih sedikit. Sebenarnya pola pikir yang harus kita robah sebenarnya. Nantilah kalau sempat waktu insyaallah akan diberikan contohnya. Tapi ada yang ketiga, yaitu tujuannya memang tujuan berhutang itu niatnya meminta. Tapi kalau meminta nggak dikasih, ini mungkin ini kebanyakan praktek masyarakat kaum muslimin, dia sebenarnya meminta, tapi pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100 maksudnya minta 100. Dalam hatinya kan minta. Cuman kalau minta kan tidak dikasih katanya. Pinjam dulu 100-nya. Tapi tidak, mungkin ini nih. Yang ketiga kita husnuzon saja. Kalau ada Pak, Ibu, pinjam dulu 100. Pinjam apa minta? Kalau minta nih ambil aja lah. Gitu, seperti itu. Karena dia malu mungkin kan. Pinjamlah dulu 100. Nah, jadi ada 3 tadi tujuan baik kita untuk memulangkannya. Kemudian ada yang tujuannya bersenang-senang. Kemudian yang ketiga ada tujuannya meminta, tetapi lafaznya pinjamlah dulu, tapi tujuannya meminta. Mana kita tahu kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang harus ditanamkan ke dalam sanubari hati orang yang berhutang, itu banyak. Banyak sekali ancamannya. Pertama, Nabi SAW tidak menyolatkan orang yang dalam keadaan berhutang. Kemudian nanti di akhirat itu di belakangnya itu ada bendera yang bertuliskan seorang pencuri. Jadi banyak sekali. Bahkan orang yang mati syahid, kita mengetahui keutamaan orang mati syahid. Tetapi ketika dia mati syahid tapi berhutang, itu terkendala keutamaan sebagai mati syahid tersebut. Jadi ini banyak keutamaan atau bagaimana pahala bagi orang yang meminjam juga disinggung di sini. Dan di dalam agama kita ada hukum bahwasanya orang yang tidak mau membayar hutang itu halal kehormatannya, boleh digibah. Boleh digibah maksudnya untuk mengingatkan orang. Pak, hati-hati dengan bapak itu, dulu pernah berhutang sama saya nggak bayar. Itu boleh. Itu bukan gibah namanya. Untuk mengingatkan supaya tidak ditipu juga. Jadi supaya tidak terkena ya Pak. Ya. Jadi itu boleh. Jadi ada beberapa yang tidak termasuk ghibah, dan boleh juga ini di boikot. Orang seperti ini boleh di boikot, dilarang melakukan transaksi apapun. Jadi masih banyak yang sebenarnya yang di dalam ini yang mesti kita sampaikan. Namun dikhawatirkan hadis ini kita tidak mendengarnya, yaitu hadis ke-40. Waktu berjalan terus, yaitu hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghani zulmun. Jadi menunda hutang bagi orang yang telah mampu membayarnya ini termasuk kezaliman. Wa idza utmi ahadakum ala mali'in falyatba'. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian dialihkan kepada yang berkemampuan, hendaklah ia beralih. Di sini ada 2 hukum dijelaskan. Yang pertama yaitu tidak menunda hutang. Bagi yang sudah sanggup, bayarkan. Walaupun sudah sebelum jatuh temponya atau pas jatuh temponya, jangan dilebihkan. Karena ini adalah kezaliman, dan kita mengetahui kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Di hari kiamat kezaliman itu merupakan kegelapan. Kemudian mengalihkan tadi, misalnya saudara dari orang yang berhutang itu dia seorang yang kaya, lalu dialihkan ke dia, abang saya akan membayarkannya. Lalu kata abangnya, ya itu boleh. Itu boleh. Jadi bukan dia yang berhutang lagi. Jadi itu boleh Pak Salman, dialihkan hutang itu boleh. Sebagaimana yang disebutkan di hadis ini, itu dibolehkan. Lalu ulama juga membahas mana yang lebih utama, bersedekah dengan memberi hutang. Kebanyakan ulama mengatakan lebih utama itu memberi hutang. Lebih utama itu memberi hutang. Karena orang yang bersedekah, kita bersedekah terhadap orang itu
Mungkin ketika kita bersedekah dengannya, orang yang kita beri sedekah sedang tidak butuh. Adapun orang yang berhutang kita berikan pinjaman itu sedang butuh. Kemudian gangguan jiwa, tekanan batin. Gangguan jiwa lain kan. Tekanan batin, sakit kepalanya orang yang memberi hutang itu berbeda dengan orang yang memberikan sedekah. Memberi sedekah dah selesai, tidak ada lagi. Adapun ketika kita memberikan hutang pinjaman itu misalnya janji tanggal 16 bulan Oktober. Ini udah masuk nih tanggalnya, tinggal 15 hari lagi 16 Oktober. Itu terpikir terus. Itu makanya kata ulama bahwasanya orang yang memberikan pinjaman itu lebih besar pahalanya daripada memberikan sedekah. Ala kulli hal, cuman yang kita ketahui, kembali kita ke hadis yang pertama, bahwasanya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, yang penting keikhlasan. Semakin besar ikhlas kita dalam melakukannya, semakin besar pahalanya. Sebagaimana yang kita telah jelaskan di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Di situ, ketika keikhlasan kita ketika memberikan sedekah itu besar, maka besar juga pahalanya. Begitu juga ketika kita memberikan pinjaman untuk hutang, itu niat kita besar, keikhlasan kita, maka di situ juga besar pahalanya. Wallahu ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita sandarkan seluruh kebenaran dari Allah di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada kesalahan itu tentunya dari yang berbicara dan dari syaitan, dan Allah dan Rasulnya itu terbebas dari kesalahan. Karena waktu Isya telah masuk, maka untuk pelajaran di malam yang berbahagia ini kita cukupkan sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti badai saja lah Pak ya. Karena kita sholat dulu. Kalau dijelaskan agak panjang itu mengenai saham lagi dan yang elektronik ya. Kalau Bapak nak buru-buru, tapi kalau Bapak buru-buru nanti hilang Bapak. Yang penting di situ tidak ada unsur gararnya dan seterusnya, saham di situ. Dan ini kalau Bapak ingin lebih santai, ada nama buku fikih kontemporer, Pak. Kalau ada Bapak kesempatan tentang fikih kontemporer, itu bisa dilihat di situ. Karena itu masuk dalam kontemporer yang di dulu zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Itu masuknya. Ya Pak ya. Jadi sampai di sini dulu ya Pak ya, karena waktu Isya masuk. Taib. Mohon maaf jika Bapak belum puas, nanti kalau nanti kita bisa diskusi lagi insyaallah setelah pada salat sunat tentunya. Tapi kalau Bapak buru-buru pulang tuh gimana lagi kan? Taib, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.